Halo semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Irsyad Tamam. Saya Neza Darzatul Mulia. Saya Asmita. Saya Wana Samsonjua. Di sini kami akan membawakan materi investasi pada akuntansi keuangan. Simak berikut ini. Check it out. Definisi investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber lainnya pada saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi merupakan kas atau aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Lalu ada klasifikasi investasi. Klasifikasi investasi terbagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki likuiditas tinggi atau dapat dengan cepat dijual dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka panjang non permanen ialah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk memiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Sedangkan investasi jangka panjang permanen ialah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk memiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Lalu ada bagan klasifikasi standar akun investasi. Klasifikasi pertama ada investasi jangka pendek yang jenisnya investasi dalam deposito, investasi dalam SUN, investasi dalam SBI, investasi dalam SPN, dan investasi dalam jangka pendek BLUD. Kewenangannya terdapat dalam SKPKD. Yang kedua, ada investasi jangka panjang non-permanen. Jenisnya ada investasi kepada BUMD, investasi kepada badan usaha milik swasta, investasi dalam obligasi, investasi dalam proyek pembangunan dana bergulir, dan deposito jangka panjang, yang kewenangannya juga terdapat dalam SKPKD. Yang ketiga, ada investasi jangka panjang permanen. Jenisnya ada penyertaan modal kepada BUMN, penyertaan modal kepada BUMD, penyertaan modal kepada badan usaha milik swasta, dan investasi permanen lainnya. Kewenangannya juga terletak di SKPKD. Lakuan akuntansi untuk investasi. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat menguntungkan di masa depan. Investasi umumnya diberlakukan sebagai aset tak berwujud. 1. Jurnal standar yang sering terjadi saat perolehan investasi adalah saat perolehan investasi jangka pendek, baik itu berupa saham, deposito SUN, SBI, SPN, dan BLUD di debit. Sedangkan di kredit ada RKPPKD dan atau kas bendahara pengeluaran. RKPPKD apabila menggunakan metode LS. Kas bendahara pengeluaran apabila menggunakan GU dan TU. B. Perolehan investasi jangka panjang non permanen. Jurnal LO-nya adalah investasi jangka panjang baik itu berupa dana bergulir kepada koperasi, masyarakat, ataupun BLUD. Di debit, RKPPKD di kredit. Jurnal LRA-nya adalah pengeluaran pembiayaan, pemberian pinjaman, dana bergulir pada koperasi, masyarakat, BLUD di debit, estimasi perubahan sal di kredit. 2. Hasil investasi. Hasil investasi jangka pendek. Jurnal LO dan racanya adalah kas di kas daerah di debit, pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintahan daerah di kredit. Jurnal LRA-nya adalah estimasi perubahan sal di debit, pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintahan daerah di kredit. B. Hasil investasi jangka panjang. Hasil investasi jangka panjang pada saat diakui adalah piutang hasil investasi di debit, di kredit hasil pengelolaan investasi. Pada saat diterima, jurnal LO-nya adalah kas di kas daerah di debit. Di kredit adalah piutang hasil investasi.
Jurnal LRA-nya estimasi perubahan sal di debit, hasil pengelolaan investasi di kredit. 3. Pelepasan investasi. Apabila nilai buku investasi jangka pendek lebih rendah dari nilai pelepasan investasi jangka pendek, maka jurnal LO-nya adalah kas di kas daerah di debit, pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintahan daerah di kredit, investasi jangka pendek di kredit. Jurnal LRA-nya estimasi perubahan sal di debit, perubahan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah di kredit. Apabila nilai buku investasi jangka pendek lebih tinggi dari nilai pelepasan investasi jangka pendek, jurnal LO-nya adalah kas di kas daerah di debit, beban tak terduga di debit, investasi jangka pendek di kredit. Apabila nilai buku investasi jangka pendek sama dengan nilai pelepasan, maka kas di kas daerah di debit, investasi jangka pendek di kredit. Materi selanjutnya tentang pengukuran investasi. Pengukuran investasi ada 5. Yang pertama, umumnya dicatat pada biaya perolehan ditambah biaya-biaya lainnya saat memperoleh investasi. Yang kedua, investasi surat berharga dibagi menjadi 2. Bagian pertama, apabila terdapat biaya perolehan, maka dicatat dengan biaya perolehan ditambah biaya lainnya. Bagian kedua, apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat dengan harga sewajarnya atau nilai pasarnya. Yang ketiga, investasi dalam bentuk non-saham dicatat sebesar nilai nominalnya. Yang keempat, investasi non-permanen dibagi menjadi 3. Bagian pertama dinilai sebesar nilai perolehannya. Bagian kedua, investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyihatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Bagian ketiga, penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah seperti proyek PIR dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Dan yang kelima, pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Materi selanjutnya tentang metode penilaian investasi. 1. Metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua, metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah. Misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. 3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan penyisihan atas investasi yang tak tertagih sebagai berikut. Yang pertama, jatuh tempo pada periode 1 sampai dengan 2 tahun. Persentase penyisihannya 10%. Dan yang kedua, jatuh tempo pada periode 2 sampai dengan 3 tahun. Persentase penyisihannya 15%. Dan yang ketiga, jatuh tempo pada periode 3 sampai dengan 4 tahun. Persentase penyisihannya 20%. Dan yang keempat, jatuh tempo pada periode di atas 4 tahun. Persentase penyisihannya 100%. Penggunaan metode-metode di atas didasarkan pada kriteria berikut. A. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. B. Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. C. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. D. Kepemilikan
atas investasi jangka panjang bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi. Tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh atau the degree of influence atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investasi adalah A. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris. B. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi. C. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investasi. D. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat atau pertemuan dewan direksi. Materi selanjutnya penyajian investasi. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi non-permanen dan investasi permanen. Untuk contoh penyajian investasi dalam neraca bisa kita lihat dalam tabel di sebelah kanan kita. Di sini terdapat uraian. Yang pertama yaitu aset. Aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, investasi jangka pendek, piutang pajak, yang total keseluruhan menjadi jumlah aset lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang, terdiri atas investasi non-permanen yang di dalamnya terdapat pinjaman kepada perusahaan negara, pinjaman kepada perusahaan daerah, pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya, investasi dalam surat utang negara, investasi dalam proyek pembangunan, investasi non-permanen lainnya. Total keseluruhan menjadi investasi non-permanen. Yang kedua, investasi permanen, terdiri atas penyertaan modal pemerintah daerah, investasi permanen lainnya, yang jumlahnya menjadi investasi permanen. Total keseluruhan menjadi jumlah investasi jangka panjang. Selanjutnya, pengungkapan investasi. Pengungkapan investasi dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Yang keenam, perubahan pos investasi. Selanjutnya, investasi pemerintah di Kota Medan. Dapat kita lihat dari penggalan neraca laporan keuangan pemerintah Kota Medan pada tahun 2022 dan 2023 di samping. Alokasi investasi yang dilakukan pemerintahan Kota Medan dari tabel tersebut, yang pertama investasi permanen pada PUD Pasar sejumlah 119.319.536.068 rupiah. Yang kedua, investasi permanen pada PUD Pembangunan sejumlah 149.935.382.234 rupiah. Yang ketiga, investasi permanen pada PUD Rumah Potong Hewan sejumlah 952.451.176.000 rupiah. Yang ketiga, investasi permanen pada PT Bank Sumut sejumlah 76.412.995.281,53 rupiah. Selanjutnya, investasi permanen pada PT Kim sejumlah 15 miliar rupiah. Ya, materi yang telah kami sampaikan, semoga kalian paham ya. Paham.